Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya kemarin tentang kesalahan merawat jalak. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat atau keistimewaan jalak kebo ya. Yang pertama, jalak kebo mempunyai keistimewaan itu bisa ngomong, atau ya kalau ngomong sih tentunya ya nggak bisa menirukan suara omongan manusia. Nah itu yang jarang dimiliki oleh burung-burung lain seperti burung kacer, burung murai, perenjak dan lain-lain. Tentunya ya nggak bisa ya. Itu termasuk salah satu keistimewaan jalak kebo. Nah, dimana jalak akan sangat mudah menirukan suara-suara yang didengarnya, apalagi kalau masih anakan ya, paling mudah untuk menirukan suara-suara manusia, seperti assalamualaikum atau dan lain-lainnya, selamat pagi dan selamat malam, selamat siang dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk keistimewaan jalak kebo atau jalak lainnya ya, jalak suren, jalak nias, dan lain-lainnya itu bisa, kalau orang Jawa itu suguh tamu, atau menyambut tamu. Biasanya kalau jalak suren, jalak kebo, setiap ada orang asing datang pasti akan ngoceh lebih keras dan mengeluarkan semua isiannya. Atau kalau jalak kebo biasanya cenderung ngomong. Kalau ada orang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan lain-lainnya. Itu kalau orang-orang asing datang ya, biasanya langsung menyambut tamu. Makanya itu dinamakan suguh tamu ya. Itu karena setiap ada orang yang datang, orang-orang asing tentunya ya, yang datang ke rumah kita, yang ada jalaknya, nah, itu biasanya langsung gacor, dan bisa ngomong serta isiannya dikeluarkan semua. Nah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, termasuk keistimewaan jalak kebo, itu termasuk salah satu burung yang paling mudah lulut ya, paling mudah penurut sama pemiliknya. Itu paling mudah. Makanya biasanya kalau masih kecil, biasanya itu dibuat diumbar atau kemanapun kita dia akan ikut, karena paling mudah hafal dengan pemiliknya. Makanya terkadang biasanya kalau pemiliknya terlalu keras itu juga bisa trauma ya burungnya, hafal dengan kita. Biasanya kalau ada kita nggak mau bunyi, kalau ada orang lain nah itu bunyi. Nah, kemungkinan dia pernah mengalami trauma atau sedikit ketakutan pada kita. Nah, makanya kalau bisa untuk jalak apapun, itu kita rawat dengan kasih sayang, dan dan perhatian yang baik dan bagus. Nantinya supaya dengan kita sangat penurut. Nah, ini cerita pada zaman-zaman dulu. Biasanya kakek nenek kita yang sering memelihara itu biasanya ya ke ladang ikut, angon kebo atau biasanya ambil pakan. Nah itu biasanya ya ikut. Nah, itu termasuk
salah satu juga keistimewaan jalak kita. Untuk selanjutnya, termasuk keistimewaan jalak kebo juga, itu perawatannya paling mudah. Salah satu burung yang paling mudah perawatannya itu jalak kebo. Dari segi mandinya, dari segi pakannya, dari segi apapun lah, paling mudah dibanding dengan burung-burung lain. Makanannya biasanya zaman dulu pun cuma diberi nasi pun gacor dan bagus. Itu makanya sebenarnya jalak kebo itu paling suka sama nasi sama sambel. Itu biasanya zaman dulu dikasih itu biar istilahnya dalam pengucapannya ikut menirukan suara-suara manusia itu lebih jelas dan lebih keras. Itu biasanya makanya orang-orang dulu pasti diberi nasi sama sambal, pasti itu dari cerita para pakar-pakar jalak. Kemarin saya jalan-jalan lah menghubungi para penghobi jalak zaman dulu. Itu nggak pernah ninggal yang namanya nasi. Nasi dikasih sambal sedikit. Itu biasanya kegunaannya termasuk itu untuk lebih cepat untuk menirukan suara-suara manusia dan suaranya lebih keras. Itu termasuk keistimewaannya. Makanya perawatannya cukup mudah, mandinya cukup cuma disemprot atau semprot air atau cuma dicawisi cepuk itu langsung pasti mandi. Itu untuk perawatan makanannya atau lain-lainnya. Itu makanya termasuk salah satu burung yang paling mudah perawatannya. Yang kelima, termasuk keistimewaan jalak. Jalak apapun itu bisa membawa keberuntungan atau istilahnya membawa hoki. Ini mitosnya begitu. Tapi memang yang saya rasakan ya memang ada untungnya juga. Di samping kalau itu di samping senang menikmati, juga bisa jadi pundi-pundi uang buat kita. Tapi yang pasti jelas bagi saya memang membuktikan memang banyak membawa keberuntungan atau hoki. Ini yang mitosnya para sesepuh dulu. Makanya orang-orang tua zaman dulu biasanya kalau tidak jalak kebo ya biasanya ya perkutut itu. Itu termasuk salah satu burung yang sering membawa hoki atau keberuntungan. Itu mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua yang mempunyai jalak-jalak kebo, supaya jalaknya lebih bagus, perawatannya lebih mudah, dan mendapatkan burung-burung jalak yang sangat gacor dan bisa ngomong. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.